Pelajaran Sejarah karya Seno Gumira, Aji Dharma. Pada jam pelajaran sejarah, Guru Alfonso membawa murid-murid kelas 6 ke tempat bersejarah itu. Angin bulan November bertiup kencang, menggugurkan dedaunan yang melayang-layang masuk ke peguburan. Anak-anak, kita akan belajar sejarah, katanya. Anak-anak itu memandang Guru Alfonso dengan mata mereka yang serba bulat dan besar. Guru Alfonso juga memandang mereka dengan matanya yang tajam. Aneh, pikirnya. Setiap kali datang ke tempat ini, mereka terdiam. Padahal mereka adalah anak-anak yang sungguh-sungguh nakal. Di kelas, mereka tak henti-hentinya saling berkejaran, melompat dari meja ke meja. Inilah untuk kali kedua, Guru Alfonso membawa murid-muridnya ke pekuburan itu. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran. Apakah sejarah itu? Pikir Guru Alfonso. Apakah yang harus kita pahami dari masa lalu? Ia memandang murid-muridnya yang ceria. Anak-anak berambut keriting, berkulit hitam, dengan gigi putih besar-besar dan mata yang juga besar-besar. Kali ini, tangan dan kaki mereka diam, mulut mereka terbuka, dan mata mereka menunggu. Angin bertiup lagi. Kali ini, membawa bau mesiu. Guru Alfonso belum lupa peristiwa itu. Bagaimana bisa lupa? Saat penembakan, mereka dibagi dalam 2 barisan. Barisan pertama di depan, dan barisan kedua di belakang. Komandannya menembak sekali ke atas, sambil berteriak, "Depan tidur, belakang tembak!" Setelah yang belakang menembak, yang depan merangsek dan menusukkan sakurnya ke arah semua orang. Guru Alfonso belum lupa. Ia hanya bisa berlari tidak tentu arah karena orang-orang berjatuhan begitu saja, bergelimpangan. "Bapak Guru Alfonso." Ya, "Kenapa kita belajar sejarah di luar kelas?" Guru Alfonso memandang anak itu. Ia senang dengan cara murid-muridnya bertanya. Semua guru di sekolah mereka selalu mendidik agar murid-murid berani bertanya dengan tegas. Mereka telah mendidik murid-murid mereka agar tidak lekas-lekas mempercayai apapun yang mereka ajarkan. Kini murid itu bertanya, kenapa ada pelajaran sejarah yang harus diajarkan di luar kelas? Di dalam kepala Guru Alfonso terdapat suatu jawaban, tapi yang keluar dari mulutnya ternyata lain. karena tidak semua hal bisa diajarkan dalam kelas, Francesco. "Bapak Guru Alfonso," seorang murid lain berdiri. Ya, "Pelajaran sejarah macam apakah yang harus diajarkan di luar kelas?" Guru Alfonso menghela napas. Semua itu adalah pertanyaan yang jujur. Tapi, betapa bisa menyulitkannya sebuah pertanyaan yang jujur. Sebenarnya, ia pun sudah punya jawaban di kepalanya. Tapi, yang keluar dari mulutnya lagi-lagi lain. tentu saja pelajaran sejarah yang tidak bisa diajarkan di dalam kelas, Florencio. Tapi pelajaran sejarah macam apakah yang tidak bisa dipelajari di dalam kelas, Bapak Guru Alfonso? Daun-daun berguguran lagi. Daun-daun kekuningan berguguran melayang-layang di dalam kompleks perkuburan. Daun-daun berguguran selalu mengingatkan Guru Alfonso tentang peristiwa itu. Ketika semua orang yang tertinggal dan tidak sempat lari disuruh membuka baju dan dipukuli dengan kayu. Sekarang kamu semua berdoa. Waktunya sudah tiba. Kamu akan mati semua. Guru Alfonso tengkurap pura-pura mati. Ia melihat teman di sebelahnya yang masih hidup. Kepalanya ditusuk pisau. Sejarah itu bukan hanya catatan tanggal dan nama-nama, Florencio. Sejarah itu sering juga masih tersisa di rerumputan, terpendam dalam angin, menghempas dari balik ombak. Sejarah itu, Florencio, merayap di luar kelas. Kini kalian harus mempelajarinya.
itu terdiam. Mereka sudah banyak belajar. Selama 6 tahun, mereka telah belajar membaca, menulis, berhitung, dan menghubungkan sebab akibat. Mereka telah mempelajari bagaimana berbahasa, bagaimana mempergunakan bahasa, dan bagaimana memanfaatkan bahasa. Selama 6 tahun, selama 6 tahun, guru-guru mereka yang rahangnya kuku dan tajam matanya, dan beberapa di antaranya tidak bertelinga, telah mendidik mereka dengan suatu cara agar mereka mampu menguasai bahasa, karena dengan bahasa itulah mereka bisa memahami banyak hal, termasuk sejarah. Guru Alfonso sudah lama mempelajari, belasan tahun lamanya, bahwa harapan mereka terletak di pundak anak-anak itu. Tapi Guru Alfonso menyadari betapa harapan itu hanya bisa menjadi kenyataan jika anak-anak itu mampu memahami sejarah. Guru Alfonso juga sangat memaklumi, hanya dengan suatu cara berbahasa yang saling bisa dimengerti, sejarah mereka bisa dihayati. Karena begitulah, memang tidak terlalu mudah mengajarkan suatu pengertian tentang makna peluru yang berterbangan itu. Peluru yang berterbangan, berhamburan, menyamar-nyamar tubuh dan udara selama 7 menit, kemudian 10 menit, kemudian sunyi, dan kemudian terdengar suara erangan. Guru Alfonso sudah lama memikirkannya. Bagaimana caranya menceritakan semua itu tanpa harus menjadi terlalu mengerikan, tanpa cerita darah yang memerahkan aspal, tanpa cerita tentang kepalanya sendiri yang ditendang, bajunya dicopot untuk mengikat tangan, dan kepalanya dipukul dengan popor senjata sampai berdarah. Sementara teman di sampingnya dipukul dengan kayu yang ujungnya berpaku. Guru Alfonso sudah lama mencari jalan. Bagaimana caranya mengajarkan sejarah macam itu tanpa rasa amarah? Hapuskan semua! Ia dengar teriakan itu, meski tidak didengar tembakan. Ia hanya tahu tubuhnya dilemparkan ke dalam truk, antara sadar dan tidak. Ia merasakan bertumpuk-tumpuk tubuh, entah sudah mati, entah setengah mati. Bapak Guru Alfonso, Ya, ceritakanlah kepada kami sejarah yang Bapak maksud itu. Angin berhembus kembali, membawa-bawa amis darah. Suara angin seringkali mengingatkan Guru Alfonso pada sebuah prosesi pada malam hari. Sebuah iring-iringan yang panjang mengiringkan sebuah peti mati dengan 1000 lilin yang menyala. Betapa kesedihan bisa menjadi luka yang memanjang. kami hanya berduka untuk kematian Sebastian. Ia ingat kata-kata itu. Kami hanya berduka dan menaburkan bunga. Ada yang berduka, ada yang lebih dari sekadar berduka, dan mengibarkan bendera dan membawa poster-poster. Mestika o Ventura, mestika o Clementino, seseorang mencintai kemerdekaan lebih dari kehidupan, lebih dari kenyataan. Bapak Guru Alfonso, Ya, hari sudah siang, jam pelajaran sejarah hampir habis. Ceritakanlah segera. anak-anak, apakah yang mesti diketahui anak-anak? Mestikah mereka tahu mengapa kakak-kakak mereka hilang tak tentu rimbanya, keluarganya tak lengkap, dan ayah mereka dikuburkan entah di mana? Mestikah mereka tahu mengapa malam begitu sunyi, patroli tentara berkeliaran, dan mata ibu mereka sering ketakutan? Guru Alfonso sedang berpikir bagaimana caranya menyampaikan pelajaran sejarah itu sebaik-baiknya ketika matahari semakin tinggi. Anak-anak itu menunggu sambil bertopang dagu, tapi dengan mata yang tidak pernah lepas dari Guru Alfonso. Maka Guru Alfonso pun berkisah. Pada suatu hari 18 tahun yang lalu, Maka angin pun bertiup menghembuskan gelombang sejarah. Anak-anak itu mulai terpesona. Mereka dihanyutkan ke sebuah dunia tempat debu bertebaran, peluru berhamburan, darah bermuncratan, dan air mata menetes. Tapi mulut terkatup dengan geram. Sebuah dunia tempat ibu-ibu kehilangan anaknya. Anak-anak
kehilangan orang tuanya. Kaum wanita dilecehkan dan diperkosa. Seorang pemuda berteriak, "Viva!" dan terbungkam dengan darah mengalir dari telinga yang kemudian dipotong oleh tentara. Mayat-mayat berkelimpangan dan para serdadu berfoto bersama di depan mayat-mayat itu. Kadang-kadang mayat yang berlubang-lubang karena berondongan peluru itu mereka dudukan seperti orang hidup, dipasangi topi dan diberi rokok pada mulutnya. Lantas para serdadu berfoto bersama sambil tertawa-tawa. Angin bulan November masih bertiup kencang. Kali ini kencang sekali, sehingga dedaunan makin banyak berguguran di pekuburan, membawa bunyi berkerosok di sisi-sisi tembok. Namun, langit mendadak penuh, bagai meneduhkan ratusan roh yang gentayangan penuh dendam. Guru Alfonso masih bercerita. Ia bercerita dengan tenang, tapi menghanyutkan. Anak-anak itu mendengarkan dengan mulut terbuka, dan sejarah mengalir ke dalam jiwa mereka. Sebenarnya, seluruh cerita Guru Alfonso itu sudah pernah mereka dengar. Bahkan sebenarnya mereka sudah hafal di luar kepala. Tapi kini mereka sudah hafal di luar kepala. Tapi kini mereka mengerti, itulah sejarah.